Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julita Fortuna, NIM 105200044. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut dengan HAM. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Fungsi dari HAM. Hak asasi manusia memiliki fungsi utama untuk menjamin atau melindungi hak-hak kelangsungan hidup, kebebasan, dan kemandirian yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Tujuan dari HAM yaitu yang pertama, untuk melindungi orang dari kekerasan dan pelecehan. Yang kedua, mengembangkan rasa saling menghormati di antara orang-orang. Yang ketiga, mendorong tindakan sadar dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak orang lain tidak dilanggar. Selanjutnya, ciri-ciri dari HAM. Yang pertama, hakiki. HAM bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Hal ini bisa diartikan bahwa HAM merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Bagaimanapun, HAM ada di setiap kehidupan manusia. Apabila HAM dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu universal. Artinya, keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. HAM juga bersifat universal yang bermakna menjunjung tinggi setiap hak manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Manusia berhak untuk hidup dan memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Yang ketiga yaitu tetap. Bersifat tetap bermakna bahwa HAM akan tetap terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Keberadaan HAM merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Keberadaan HAM tidak dapat dihilangkan, diambil secara sepihak, karena hak asasi manusia akan terus ada dalam kehidupan manusia. Yang keempat yaitu utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lainnya. Nah, ada beberapa jenis hak asasi manusia. Yang pertama yaitu ada hak asasi pribadi, yaitu merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang.
Contohnya seperti yang pertama, hak kebebasan mengemukakan pendapat. Yang kedua, hak menjalankan memeluk agama. Yang ketiga, hak kebebasan untuk berorganisasi dan lain-lain. Yang kedua ada hak asasi politik, yaitu hak asasi yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik. Contoh hak ini seperti hak memilih dalam pemilihan. Yang kedua, hak dalam mendirikan politik dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hak asasi peradilan, yaitu merupakan hak yang memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Contohnya seperti yang pertama, hak memperoleh kepastian hukum, hak mendapat pembelaan dalam hukum, hak mendapat perlakuan adil di dalam hukum, dan lainnya. Yang keempat ada hak asasi sosial budaya. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial di masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contohnya seperti hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk berkomunikasi, hak untuk mengembangkan bakat minat, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada hak asasi hukum, yaitu setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya seperti hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, hak yang sama dalam proses hukum, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada hak asasi ekonomi, yaitu hak asasi yang menyangkut ekonomi manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Contohnya yaitu kebebasan dalam membeli sesuatu, kebebasan dalam melakukan transaksi, dan hak untuk menikmati sumber daya alam yang ada. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Yang pertama yaitu pasal 28A, yaitu mengatur tentang hak hidup. Yang kedua ada pasal 28B, mengatur tentang hak berkeluarga. Yang ketiga ada pasal 28C, mengatur tentang hak memperoleh. Yang keempat ada pasal 28D, mengatur tentang hak kebebasan beragama. Yang kelima ada pasal 28E, yaitu mengatur tentang kebebasan memeluk agama. Yang keenam ada 28F, yaitu mengatur hak komunikasi dan informasi. Yang ketujuh ada pasal 28G, yaitu mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.